Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi la yablughu milhatahul qailun wa la yuhsi na'ma'ahul 'addun wa la yuaddi haqqahul mujtahidun. Alladzi laisa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nasara riyaha birahmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa harus kita panjatkan karena berkat inayah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menikmati keindahan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Izinkan kepada saya di hari ke-11 bulan suci Ramadan ini untuk sedikit mengupas sepak terjang Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sebagaimana sejarawan tulis di berbagai buku-buku sejarah yang banyak berjilid-jilid, di sana dikatakan bahwa Sayyidah Ummul Mukminin atau Siti Khadijah memiliki julukan sebagai Ummul Mukminin. Beliau merupakan tiada lain adalah wanita yang agung, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga merupakan ibunda dari Siti Fatimah Az-Zahra dan nenek dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Siti Khadijah merupakan seorang bangsawan yang sangat dermawan. Beliau dikenal tidak hanya sebagai wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi beliau juga seorang wanita yang sangat agung, memiliki sifat-sifat di mana sifat-sifat beliau ini pada masa itu mungkin tidak dimiliki oleh wanita-wanita di zamannya. Sehingga tidak heran ketika beliau memiliki sebuah potensi yang sangat agung dan pantas bersanding dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita ketahui Siti Khadijah sejak sebelum nikah pun beliau banyak menyerahkan harta dagangannya, mengamanahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika nikah pun tidak hanya barang dagangannya, hartanya itu digunakan untuk kepentingan orang-orang yang berdagang, kolega yang selama ini berjuang bersamanya, tapi justru hartanya banyak dihabiskan untuk kepentingan dakwah Islam. Siti Khadijah begitu agungnya, makanya dikenal dan dikenang di berbagai buku-buku sejarah, menjadi pembahasan-pembahasan ketika orang-orang ingin meneliti husnul khuluqnya, akhlakul karimahnya, pasti tidak akan bisa mencatatnya karena betapa agung dan banyaknya sifat-sifat yang dimiliki beliau. Karena beliau tidak hanya memiliki kedermawanan, tapi beliau dididik langsung. Beliau mengetahui itu ajaran Islam dan bagaimana cara hidup dengan baik di lingkungan wahyu, di lingkungan nubuwah. Makanya tidak heran
beliau akan selalu dikenang oleh siapapun yang ingin mengkajinya, siapapun yang ingin meraih keberkahan dari sepak terjang beliau. Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut sejarawan pernah dianugerahkan seorang putra Al-Qasim dan juga lainnya, tapi dinyatakan putranya itu meninggal dunia pada waktu kecil, sehingga yang ada hanya putri beliau. Ada sejarawan mengatakan beliau tidak hanya memiliki putri Siti Fatimah, tapi juga Raqayyah dan Ummu Kulsum dan juga Zainab. Yang paling masyhur putri beliau yaitu Siti Fatimah Zahra, karena dari beliaulah ketika menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melahirkan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, yaitu dua pemimpin pemuda ahli surga, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita tabarukan di tanggal 11 dari bulan Ramadan ini, sejarawan mencatat bahwa 11 Ramadan merupakan hari wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, dan dinyatakan sebagai Amul Hazan atau tahun kesedihan. Betapa tidak Rasulullah ditinggalkan oleh orang yang tidak hanya mencintai dirinya, tapi istrinya ini mencintai umatnya, mencintai juga sepak terjang bagaimana harus berjuang, sehingga seluruh hartanya itu disumbangkan demi kepentingan Islam dan juga kaum muslimin. Saya sedikit akan membacakan atau menyatakan sebuah yang saya dengar dan saya baca dari para alim ulama, bahwa pada tanggal 11 Ramadan Ummul Mukminin memanggil Siti Fatimah Zahra dan menyatakan bahwa detik-detik wafatku akan semakin dekat. Aku malu untuk mengatakan kepada ayah kamu, wahai Siti Fatimah, katakanlah kepada beliau bahwa ketika aku wafat, aku ingin dikafani dengan sorban rida yang selama ini digunakannya untuk sholat. Rasulullah sudah mengerti, dan bahkan malaikat Jibril datang pada saat itu dan membawa kain kafan. Yang pertama, malaikat Jibril menyatakan bahwa kain kafan ini untuk istrimu, wahai Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua, untuk kamu, wahai Rasulullah. Yang ketiga, untuk Siti Fatimah. Lalu yang keempat, untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang kelima, untuk Sayyidina Hasan Al-Mujtaba. Dan tidak ada kain kafan untuk cucumu Sayyidina Husain, karena menurut riwayat dikatakan, dan malaikat Jibril mengatakan, cucumu yang satu itu spesial, tidak dimandikan, tidak dikafani, karena akan menjadi syuhada, yaitu syuhada di padang Karbala. Jadi kain kafan ini Rasulullah pun sedih mendengarkan apa yang akan terjadi, dan Rasulullah langsung menyimpan kain kafan itu. Ini merupakan sebuah sejarah yang panjang, yang dibukukan, yang sering dijelaskan kepada orang-orang kaum muslimin, di mana hal-hal seperti ini mengandung banyak ibrah dan hikmah. Dan semoga pada bulan Ramadan ini kita dapat banyak mengambil hikmah dari sepak terjang Siti Khadijah Ummul Mukminin, wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah, wanita di mana beliau menjadi ibunda dari Siti Fatimah Zahra. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan keluarga saya, dan buat para sahabat yang ada dimanapun berada. Dan insya Allah apa yang kita terus pelajari, kita harus dengarkan
dan kaji terkait tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah keluarganya dan juga para sahabatnya. Niscaya semua itu akan memberikan kepada kita jalan yang terang benderang, baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa belajar bagaimana sepak terjang perjuangan, kesabaran, keuletan, ketawaduan, ketawakalan, dan lain-lain dari apa yang telah ditulis di kitab-kitab para sejarah. Dan jangan lupa, belajarlah kepada para alim ulama yang jelas, para alim ulama yang memiliki keilmuan dan nasab keilmuan yang jelas, sehingga kita bisa menggapai hikmah dari kajian-kajian sejarah yang bermanfaat itu secara sempurna dan memberikan kedamaian tidak hanya bagi kaum muslimin, tapi bagi seluruh alam semesta, dan orang-orang bisa merasakan Islam rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.